Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Teman-teman jurusan hukum ekonomi syariah yang saya hormati, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang tema sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Telah kita ketahui bahwa setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, kemudian terjadi sedikit gejolak, yang mana setelah Nabi Muhammad meninggal dunia itu terjadi perbedaan pandangan siapa saja yang layak untuk menjadi seorang khalifah setelah Nabi besar Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Kemudian di kalangan Ansor dan Muhajirin, keduanya mengklaim bahwa orang Ansor yang berhak menjadi seorang pemimpin setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Orang Muhajirin juga mengklaim bahwa mereka yang layak untuk menjadi seorang pemimpin setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Dua-duanya mempunyai argumentasi yang cukup kuat untuk menjadikan seorang pemimpin dari kalangan Ansor maupun Muhajirin. Tetapi akhirnya pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia jatuh kepada sahabat Nabi yang paling tua, yang merupakan sahabat Nabi sejak mulai Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, dan bahkan beliau juga menjadi mertua dari Nabi Muhammad SAW, yaitu yang menjadi khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi seorang khalifah setelah terjadi perdebatan yang agak sengit antara kaum Ansor dan Muhajirin. Tetapi setelah Sayyidina Umar membaiat ataupun memberikan pandangan bahwa Abu Bakar As-Siddiq yang layak menjadi seorang khalifah, akhirnya semuanya sahabat berbondong-bondong, beramai-ramai membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah. Sedangkan Sayyidina Ali belum terpikirkan untuk melanjutkan suksesi kepemimpinan, karena memang Sayyidina Ali masih sibuk mengurus jenazah mertuanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membahas tentang perjalanan sejarah peradaban Islam dari masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sampai Sayyidina Ali, maka kita akan bisa menghabiskan waktu berpuluh-puluh jam ya, karena memang banyak ya buku-buku yang membahas khusus tentang Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, itu ada buku-buku yang khusus. Tetapi di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan yang poin-poin aja, yang simpel-simpel aja. Yang pertama yang menjadi khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang berkuasa yaitu mulai tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 232 Masehi sampai 234 Masehi. Nah, Abu Bakar itu nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah At-Tamimi. Beliau pada masa jahiliyah dikenal dengan Abdullah Al-Ka'bah.
Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau itu orang yang pertama kali membenarkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang sulit untuk dijangkau akal oleh orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang baru masuk Islam itu, beliau membenarkan bahwa itu peristiwa yang benar-benar terjadi ya. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu berdusta ya. Karena beliau membenarkan peristiwa itu, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa itu, akhirnya beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Kemudian melalui Abu Bakar As-Siddiq ini banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam. Salah satunya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Anwan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Tokoh-tokoh ini masuk Islam karena jasanya Abu Bakar As-Siddiq ketika memberikan sebuah pengertian, memberikan dakwah mengenai ajaran Islam. Benar proses terpilihnya Abu Bakar. Proses terpilihnya Abu Bakar itu yang pertama, sejumlah tokoh Ansor dan Muhajirin itu berkumpul di Balai Thaqifah Bani Sa'idah di Madinah. Nah, mereka kemudian bermusyawarah siapa yang menjadi kepala negara setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar mengusulkan agar pemimpin baru itu dijabat oleh kaum Muhajirin dan wakilnya kaum Ansor. Jadi Abu Bakar ini sangat bijaksana ya. Sebelum menjadi seorang khalifah, dia itu mengusulkan agar orang Muhajirin yang menjadi khalifah dan wakilnya dari kaum Ansor ya. Kemudian Abu Bakar mengusulkan Umar agar diangkat menjadi seorang khalifah. Tetapi malah Sayyidina Umar itu tidak mau dianggap menjadi khalifah. Dia tidak terima. Malah Sayyidina Umar malah mengangkat dan mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq aja yang layak menjadi seorang khalifah ya. Akhirnya usulan Umar itu diterima oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nah, kemudian ada penyebabnya kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi seorang khalifah, dipilih oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang pertama, beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa. Kemudian kedua, beliau adalah salah satu orang yang menemani Nabi Muhammad ketika hijrah di Yasrib ya. Beliau nyampe bersembunyi di gua ya, ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Dia sangat melindungi jangan sampai Nabi Muhammad ketahuan oleh kafir Quraisy, sehingga kafir Quraisy mempunyai rencana dan berhasil membunuh Nabi. Tapi karena pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya Nabi Muhammad selamat melakukan hijrah dari Mekah ke Yasrib yang kemudian terkenal dengan sebutan Madinah. Kemudian beliau adalah salah satu atau satu-satunya orang yang ditunjuk menjadi imam sholat ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakit. Ini menjadi sebuah isyarat atau pertanda bahwa Abu Bakar yang berhak menjadi seorang khalifah karena satu-satunya orang yang ditunjuk menjadi imam sholat ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakit. Itu alasannya. Kemudian ada juga tokoh yang memberikan alasan selain itu ya. Alasan pemilihan Abu Bakar jadi khalifah ya dari versi lain ya. Yang pertama, dari segi umur Abu Bakar sudah cukup senior karena usianya 60 tahun. Jadi Abu Bakar itu selisihnya 3 tahun dari umur Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian Abu Bakar berasal dari keluarga kecil yaitu Bani Taim, sehingga bisa meredakan keluarga besar yang berselisih. Siapa keluarga besar yang berselisih? Yaitu keluarga-keluarga salah satunya Bani Hisham dan Bani Umayyah. Yang Bani Hisham dan Bani Umayyah itu kan sangat terkenal di kalangan suku bangsa Quraisy ya. Dua-duanya kemudian nanti melakukan kontestasi perebutan kepemimpinan ketika Sayyidina Ali meninggal dunia. Kemudian
Abu Bakar adalah mertua Nabi dari istri Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar adalah mertua Nabi dari anaknya Abu Bakar adalah mertua Nabi Muhammad SAW ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW kemudian menikah dengan Siti Aisyah. Aisyah merupakan anak dari Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berhasil mematahkan argumentasi Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah pernah mengatakan, ana amir wa anta wazir. Saya pemimpin dan kamu adalah wazir. Sa'ad bin Ubaidah menganggap bahwa orang Ansor itu menjadi seorang pemimpin dan wazirin itu menjadi wakilnya. Tetapi argumentasi itu dipatahkan oleh Abu Bakar dengan berbagai macam argumentasi ya. Salah satunya ya karena memang dari awal yang merasakan penderitaan ketika melawan orang-orang kafir Quraisy adalah orang Ansor. Sedangkan orang Muhajirin adalah hanya sebagai seorang penolong ya. Setelah orang-orang Ansor masuk Islam dengan keadaan yang sangat memprihatinkan ya, karena ada intimidasi, ada upaya-upaya untuk melakukan pembunuhan, kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya adalah melakukan pemboikatan secara ekonomi dan sosial. Kemudian Abu Bakar termasuk as-sabiqunal awwalun ya. Kita sudah 11 menit hanya membahas bagaimana proses pemilihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi seorang pemimpin. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah itu ada 3 peristiwa yang membuat beliau harus melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan umat Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian yang kedua adalah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian yang ketiga adalah memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Karena memang setelah Nabi Muhammad wafat itu banyak orang yang imannya lemah gitu ya. Karena masuk Islam belum mempelajari Islam secara menyeluruh, secara serius ataupun secara kafah. Ya, akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, banyak orang yang murtad ya. Karena orang-orang ketika itu masuk Islam belum secara sepenuh hati ya. Salah satunya faktor orang masuk Islam itu yang pertama karena takut kalau tidak masuk Islam nanti akan diperangi oleh umat muslim. Kemudian setelah masuk Islam mereka menginginkan harta rampasan perang ya. Ini faktor yang menyebabkan orang masuk Islam ya. Sehingga Islamnya itu benar-benar tidak ikhlas itu ya. Dan yang terakhir orang masuk Islam, setelah masuk Islam banyak yang tidak mendalami ajaran Islam ya secara serius ya, sehingga Nabi Muhammad meninggal dunia atau wafat banyak orang-orang yang murtad. Kemudian banyak orang yang tidak mau membayar zakat ya. Kenapa harus diperangi? Karena memang zakat pada waktu itu menjadi salah satu faktor penopang perekonomian ya. Orang tidak membayar zakat karena kebanyakan menganggap bahwa zakat itu bagaikan upeti, sehingga orang-orang membayar zakat itu membayar zakat karena terpaksa ya, bukan karena mengharap pahala atau ridha Allah ya. Nah, kemudian banyak orang yang salah menafsirkan ayat khudh min amwalihim ya, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim ya. Karena ya
yang berhak membayar zakat itu, yang berhak mengambil zakat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia, ya orang tidak berhak mengambil zakat. Sayyidina Abu Bakar juga tidak berhak membayar. Sayyidina Abu Bakar tidak berhak mengambil zakat dari orang-orang yang sudah wajib zakat ya, karena mereka menganggap bahwa yang berhak mengambil zakat itu adalah hanya Nabi ya. Kemudian orang murtad ya. Salah satu murtad tadi sudah ya. Kemudian orang yang mengaku sebagai nabi. Salah satunya adalah Musailimah Al-Kadzab ya. Nah, Musailimah itu terkenal dengan sebutan Al-Kadzab karena memang dia itu sangat berbohong ya. Akhirnya Musailimah sang pembohong. Nah, kenapa ada orang yang mengaku sebagai nabi ya? Itu banyak ya faktor, ada faktor yang melatar belakangi kenapa ada orang yang mengaku sebagai nabi ya. Yang pertama, mereka mengaku sebagai nabi karena pengen mendapatkan pengaruh ya, pengaruh dari orang-orang Madinah, warga Madinah ya, ataupun warga selain di Madinah ya. Nah, tetapi orang-orang Madinah ya tidak percaya gitu ya. Musailimah ini berasal dari Yaman gitu ya. Nah, salah satunya tadi ya karena pengen mendapatkan pengaruh, pengen mendapatkan pengikut ya. Kemudian kenapa nabi palsu pada waktu itu mendapatkan pengikut ya? Karena memang banyak orang yang tidak suka terhadap Islam ya. Akhirnya mereka itu mengakui kenabian Muslim Al-Kadzab itu karena intinya ingin menghancurkan Islam itu ya. Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq ya mengirim pasukan ya. Salah satunya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid ini yang memimpin perang melawan Musailimah. Dan Khalid bin Walid itu mengirim 40.000 pasukan ya. Kemudian di bawah pemimpinan Khalid bin Walid, Musailimah Al-Kadzab bisa dibunuh ya, gugur dalam pertempuran itu. Tetapi istrinya ya yang bernama Sajah itu tidak meninggal dunia. Ya, kemudian Sajah tadi istrinya Musailimah Al-Kadzab menyadari bahwa apa yang dia lakukan dengan mengaku sebagai seorang nabi itu adalah sebuah perkara yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam ya. Karena Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir ya. Sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kepemimpinan Abu Bakar Siddiq ya. Tapi intinya tiga tadi peristiwa yang harus dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi, kemudian memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tapi bukan berarti langsung perang enggak, tapi terjadi sebuah peringatan dulu ya. Hai orang-orang yang tidak mau membayar zakat, tolong bayar zakat ya. Tapi setelah tidak dihiraukan baru memerangi. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi juga dikasih peringatan dulu ya. Orang-orang yang murtad juga dikasih peringatan dulu agar kembali kepada jalan Islam. Tapi mereka melakukan perlawanan sehingga umat Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian melakukan peperangan dengan orang-orang yang telah melakukan penyelewengan terhadap ajaran-ajaran Islam. Nah, ketika terjadi perang Riddah atau perang melawan orang-orang murtad itu ada sekitar 70 penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berinisiatif untuk melakukan pengumpulan Al-Quran yang telah ditulis dari berbagai
dari berbagai sarana. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di kulit, ada yang ditulis di tulang, ada yang ditulis di batu, dan banyak sekali. Di kulit juga ada ya. Tetapi Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq kemudian mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran ya, agar nanti tulisan-tulisan Al-Quran itu bisa dikodifikasi. Tapi pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini baru dikumpulkan ya. Takut karena banyak orang yang meninggal dunia ketika perang Riddah, atau banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Takut nanti Al-Quran itu sudah mulai hafalan-hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh para sahabat mulai hilang. Akhirnya berinisiatif mengumpulkan catatan atau tulisan-tulisan Al-Quran. Nah, yang terakhir, pada kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini kekuasaan masih sentralistik, yaitu antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu dipegang oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, meskipun kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu dipegang oleh Abu Bakar Siddiq, tapi beliau selalu meminta nasihat, meminta pertimbangan ya, minta arahan dari para sahabat. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini merintah hanya selama 2 tahun ya, jadi sangat singkat sekali ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ya. Sayyidina Umar bin Khattab ini dilahirkan setelah 13 tahun sesudah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi umurnya itu selisih 13 tahun dengan Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi selisihnya 3 tahun. Dan Sayyidina Umar itu kan dulu ketika belum masuk Islam itu kan orang yang paling memusuhi Islam. Tapi karena doa Nabi Muhammad SAW agar Umar bisa masuk Islam, agar dengan kedatangan Umar masuk Islam bisa menjadikan wasilah Islam itu menjadi jaya, atau Islam itu bisa melakukan dakwah secara mudah ya. Nah, jadi Sayyidina Umar itu menjadi seorang khalifah itu karena petunjuk atau pengangkatan atau wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq kan takut setelah beliau meninggal dunia nanti akan terjadi gejolak pemerintahan karena tidak ada karena perbuatan pemimpin. Akhirnya beliau setelah melakukan konsultasi dengan para sahabat, salah satunya konsultasi dengan Sayyidina Utsman, konsultasi dengan Abdurrahman bin Auf. Akhirnya beliau memberikan wasiat kepada Sayyidina Umar agar Sayyidina Umar menjadi seorang khalifah setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, Sayyidina Umar ini menjadi seorang khalifah ketika umur 50 tahun, dan beliau kemudian memperkenalkan istilah Amirul Mukminin ya, memimpin para orang-orang mukmin ya. Ya. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar setelah menjadi seorang khalifah ya? Kalau membahas Sayyidina Umar sebenarnya sangat panjang sekali ya. Setidaknya Sayyidina Umar yang dilakukan pertama kali adalah perluasan wilayah ya. Perluasan wilayah ini sampai ke Syria, sampai ke Damaskus. Bahkan Sayyidina Umar berhasil mengalahkan kerajaan Romawi. Kalau kita membahas tentang perluasan wilayah maka sangat panjang dan lebar ya. Intinya kalau Sayyidina Umar itu sukses di dalam proses perluasan wilayah Islam ya. Sehingga Sayyidina Umar hampir bisa menguasai wilayah sebagian Arab gitu ya, sebagian besar daerah Arab ya. Sehingga pada zaman Sayyidina Umar ini ya
banyak orang yang masuk Islam ya. Nah, intinya perluasan wilayah ya. Nah, jadi perluasan wilayah tadi ya terbagi menjadi bagian utara dan bagian barat ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab itu menjadikan negara Islam menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir ya. Salah satu sahabat yang diangkat menjadi gubernur ya, yaitu Amr bin As ya. Amr bin As diangkat menjadi gubernur Mesir ya. Dan Muayyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi gubernur di Jazirah Arab ya. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan nanti yang akan menjadi rival politik Sayyidina Ali ya, karena beliau itu menjadi gubernur di Jazirah Arab ya, yaitu di Syria ya, di Syam ya. Itu selama sekitar 22 tahun, mulai sejak pemerintahan Sayyidina Umar sampai Sayyidina Utsman ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab juga mengatur dan menertibkan administrasi negara ya. Nanti saya kirim PowerPoint-nya ya. Yaitu menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak ya. Jadi pada zaman Sayyidina Umar itu para pejabat sudah dikasih gaji maupun ada pada zaman Sayyidina Umar ini para pejabat sudah diberikan gaji ya. Nah, sudah ada pajak tanah. Kemudian mendirikan pengadilan negara dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif ya. Ini Sayyidina Umar sudah melakukan terobosan, yaitu memisahkan antara kekuasaan lembaga yudikatif dan eksekutif. Kemudian kepala negara dalam rangka menjalankan tugasnya dibantu oleh wazir atau khotib ya, yaitu sering disebut dengan sekretaris negara. Di masa Umar ya, sekretaris negara itu dijabat dua orang ya. Yang pertama Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Arqam ya. Kemudian Sayyidina Umar membentuk jawatan kepolisian yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari orang-orang yang melakukan perbuatan jahat, orang-orang yang melakukan perbuatan kriminal ya. Jadi pada zaman Sayyidina Umar itu sudah ada institusi kepolisian ya. Kemudian Sayyidina Umar juga mendirikan Baitul Mal, keuangan negara yang dipungut dari pajak dan sumber-sumber lainnya disimpan di Baitul Mal, dan penggunaannya diatur oleh anggota dewan. Ini sudah keren ya, sudah mirip dengan model-model pemerintahan modern. Kemudian Sayyidina Umar mencetak mata uang sebagai alat tukar yang resmi yang dimiliki oleh negara. Nah, jadi Sayyidina Umar sudah bagus ya, sudah punya terobosan yang besar, yaitu mencetak mata uang. Kemudian menciptakan kalender Islam atau tahun baru Hijriah. Jadi tahun baru Hijriah ini yang menciptakan adalah Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ya. Nah, ceritanya gini ya, dulu kan Sayyidina Umar itu ketika menjadi seorang khalifah kan selalu mendapatkan surat yang banyak sekali ya. Suratnya itu nyampe numpuk ya, sehingga beliau itu bingung ya, surat yang mana yang harus ditandatangani ataupun ditindaklanjuti ya. Akhirnya beliau hanya ngambil acak gitu ya. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak tertib. Maksudnya gini, orang yang mengirim surat yang lebih dahulu malah dikerjakan terakhir ya. Pokoknya ketika menandatangani atau menindaklanjuti surat-surat dari para gubernur ataupun dari
rakyat itu tidak bisa runtut ya, tidak sesuai dengan tertib administrasi ya. Akhirnya atas usul Karungasana Sayyidina Ali dibuatlah kalender Hijriyah agar ketika Sayyidina Umar itu melakukan administrasi atau memberikan tanda tangan ataupun menindaklanjuti dari surat-surat para gubernur ataupun rakyat itu bisa disesuaikan dengan antriannya ya. Yang siapa yang cepat dia yang akan mendapatkan layanan itu ya. Akhirnya muncul kalender Hijriyah ya, yang dihitung mulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah dan sampai Madinah. Hijrahnya Mekah ke Madinah. Kenapa yang digunakan adalah kalender Hijriyah? Karena memang hijrah Nabi itu adalah momentum bagaimana Islam itu kemudian diterima oleh orang Madinah. Kemudian Nabi Muhammad mendirikan sebuah negara namanya Madinatul Munawwarah dan menjadi titik awal puncak kejayaan Islam ya. Kemudian penerimaan negara di luar biaya rutin negara masih, jika ada penerimaan negara di luar biaya rutin negara masih tersisa digunakan untuk memberikan tunjangan kepada warga negara. Sehingga pada zaman Sayyidina Umar itu jika ada sisa uang setelah dikeluarkan untuk pembiayaan rutin negara itu, rakyat itu diberi tunjangannya jika ada sisa tapi ya. Kemudian Dewan memberikan dan menetapkan tunjangan itu berdasarkan cepat lambatnya seorang masuk Islam dan kegiatannya dalam perang. Jadi memberikan tunjangan itu tergantung cepat lambatnya masuk Islam dan bagaimana kontribusinya dalam melakukan peperangan. Tunjangan tertinggi diperoleh oleh istri Nabi Muhammad SAW yaitu Aisyah sebanyak 12 dirham. Yang terendah adalah wanita dan anak-anak antara 200 sampai 600 dirham. Dan tunjangan itu diberikan satu kali dalam setahun ya. Ini adalah kesuksesan Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi seorang khalifah. Lanjut, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia pada usia 63 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau terkenal dengan Abdul Mughirah. Abu Lu'lu' ini adalah orang Persia, budak Persia yang ditugaskan untuk membunuh Umar bin Khattab ya. Karena orang Persia sakit hati karena Sayyidina Umar beserta umat Islam, beserta para panglima, beserta para pengawalnya ya, berhasil mengalahkan kerajaan Persia, berhasil mengalahkan orang-orang Persia, sehingga orang Persia sakit hati ya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Lu'lu' diperintahkan untuk membunuh Sayyidina Umar bin Khattab ya. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab ingin mendirikan sholatnya. Kemudian Abu Lu'lu' itu menggunakan senjata tajam untuk membunuh Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar kemudian meninggal dunia pada umur 63 tahunnya. Ini sudah 33 menit ya. Masih ada 2 pembahasan. Kemudian Utsman bin Affan ya. Nah, saya ringkas aja ya. Sayyidina Utsman ini menjadi seorang khalifah setelah terjadi musyawarah ya. Musyawarah yang dilakukan oleh 6 sahabat. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, dia tidak memilih satu orang untuk menjadi seorang khalifah, tetapi Umar membentuk panitia 6 atau disebut dengan Ashabus Sittah. Nah, dan 6 panitia itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf ya. 6 orang ini kemudian yang menurut beliau layak untuk menjadi seorang khalifah ya. Kemudian dari 6 orang ini mengkerucut
hanya dua orang yang menjadi kandidat terkuat menjadi seorang khalifah, yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf sebagai seorang ketua sidang itu menetapkan Sayyidina Utsman menjadi khalifah setelah Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia. Umar menjadi khalifah ketika berusia 70 tahun. Jadi sudah agak usia lanjut ya. 70 tahun. Jadi orang yang usianya sudah lanjut itu menjadi seorang khalifah ataupun gubernur ataupun menjadi seorang raja ataupun menjadi seorang presiden itu tidak masalah ya. Ini juga dicontohkan Sayyidina Utsman ya, menjadi seorang khalifah ketika berumur 70 tahun ya. Apa alasan Abdurrahman bin Auf memilih Sayyidina Utsman menjadi seorang khalifah? Nah, yang pertama, segi senioritas. Jadi Utsman itu lebih senior daripada Sayyidina Ali ya. Akhirnya Utsman aja lah ya. Nanti Ali kan masih punya kesempatan untuk menjadi khalifah ya. Karena Ali masih muda ya. Kemudian yang kedua, masyarakat telah jenuh dengan pola kepemimpinan Umar yang sangat disiplin dan keras ya. Jadi masyarakat itu lebih milih Utsman ya, karena ketika Umar itu memimpin sangat keras, sangat disiplin ya, sangat tegas ya. Kalau Utsman itu kan santai gitu ya, santai. Akhirnya masyarakat ya udah Utsman aja lah. Nanti kalau yang memimpin Ali, pasti Ali akan memimpin dengan model-model Sayyidina Umar ya. Karena Ali dan Sayyidina Umar itu punya sifat yang agak mirip ya, keras, disiplin, tegasnya. Yang ketiga, menurut Abdurrahman Auf, menarik jabatan khalifah dari Ali sebagai keluarga Nabi jauh lebih sulit dibandingkan dengan Utsman ya. Jadi gini ya, kalau Sayyidina Ali menjadi seorang khalifah itu akan sulit ditarik jabatannya ya, karena ditakutkan nanti akan terjadi suksesi kepemimpinan yang berdasarkan keturunan gitu ya. Kenapa lebih sulit? Karena memang Sayyidina Ali itu kan berasal dari Bani Hisham ya. Dan juga beliau Sayyidina Ali adalah menantu ya. Jadi nanti akan sulit ya. Akhirnya ditakutkan suksesi kepemimpinan yang nanti ditakutkan akan turun temurun ya. Kebijakan Utsman yang pertama, Utsman melanjutkan perluasan wilayah yang dilakukan Khalifah Umar ya. Mengenai perluasan wilayah, teman-teman bisa membaca di buku sejarah aja ya. Kalau saya terangkan sangat panjang sekali ya. Jadi yang pertama, melanjutkan perluasan wilayah yang dipelopori ya oleh Sayyidina Umar. Kemudian kebijakan yang kedua ini yang kemudian mendapatkan kritikan dari masyarakat. Kebijakan kedua Sayyidina Utsman adalah dia mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan-jabatan tinggi negara atau jabatan-jabatan yang strategis ya. Sehingga beliau terkenal dengan politik nepotisme. Contoh, Sayyidina Umar mengangkat saudaranya menjadi pejabat-pejabat yang strategis ya. Yang pertama, saudara sesusuannya yaitu Abu Wahbi Sa'ad. Abu Wahbi Sa'ad itu pernah murtad, tapi pada zaman kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan ini malah diangkat menjadi gubernur Mesir ya, menggantikan Amr bin As. Padahal Amr bin As itu pada zaman Sayyidina Umar itu punya kontribusi yang besar di dalam melakukan penaklukan daerah Mesir ya. Sehingga pada zaman Sayyidina Umar, Amr bin As ini dilantik ya, diangkat menjadi gubernur. Tapi ketika Sayyidina Utsman menjadi seorang khalifah, malah Amr bin As dipecat, diganti Abdullah bin Sa'ad yang integritasnya, kredibilitasnya, kejujurannya dan sifat-sifatnya itu diragukan ya. Nah, nanti Amr bin As ini pada kontestasi politik selanjutnya beliau malah mendukung Muayyah bin Abi Sufyan. Nanti saya terangkan ya.
Tapi kalau waktunya ya, karena waktunya nyampe ya, karena saya batasi durasinya 1 jam. Kemudian politik nepotisme yang kedua, saudara sepupu yang bernama Walid bin Uqbah, dikenal sebagai seorang pemabuk, diangkat menjadi gubernur Kufah menggantikan Mughirah bin Syu'bah. Walid bin Uqbah kemudian diganti pula dengan sepupunya Sa'ad bin As. Ya. Kenapa Walid bin Uqbah diganti? Karena banyak masyarakat yang tidak senang ya, yang komplain gitu ya. Kemudian anak bibiknya Abdullah bin Amir diangkat menjadi gubernur Basrah menggantikan Abu Musa al-Asy'ari. Padahal Abu Musa al-Asy'ari sebagai seorang gubernur Basrah itu terkenal sangat wirai ya, sangat tawadhu, sangat adil ya. Abu Musa al-Asy'ari ini orang yang sudah berumur ya, tapi terkenal dengan kejujurannya, dengan keadilannya. Tapi malah diganti saudaranya, anak bibiknya yang bernama Abdullah bin Amr. Kemudian Muayyah bin Abi Sufyan yang masih sama-sama keturunan bin Umayyah dikukuhkan menjadi gubernur Syria. Tidak hanya menjadi gubernur Syria, tapi ditambah dengan wilayah Hims, Yordania, Lebanon, Palestina. Semuanya berada di tangan Muayyah bin Sufyan. Jadi Muayyah bin Sufyan ini menjadi gubernur dari 5 wilayah. Syria, Hims, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Ini jabatan yang tidak main-main gitu ya, yang diberikan oleh Muayyah bin Abi Sufyan oleh Sayyidina Utsman bin Affan ya. Kemudian saudara sepupunya sekaligus menantu yang bernama Marwan bin Hakam diangkat menjadi sekretaris negara menggantikan Zaid bin Sabit. Padahal Zaid bin Sabit itu sekretaris negara pada zaman Sayyidina Umar yang terkenal sangat jujur, sangat adil ya, tapi diganti oleh Marwan bin Hakam ya. Sehingga dengan pergantian para pejabat dan sekretaris negara yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini sangat kelihatan politik nepotisme. Sebenarnya mengangkat saudaranya menjadi pejabat itu nggak masalah ya, asalkan ketika menjadi seorang pejabat itu amanah, bisa adil ya, tanggung jawab ya. Tetapi kalau sudah saudaranya dianggap menjadi seorang pejabat, itu tidak adil ya, tidak amanah, tidak tanggung jawab, berbuat semena-menanya. Ini yang kemudian mendapatkan kritikan dan komplain dari masyarakat ya. Nah, ini yang kemudian menjadi titik kelemahan dari Sayyidina Utsman bin Affan ya. Sayyidina Utsman bin Affan itu seorang yang terkenal dermawan sekali ya, dermawan sekali, sehingga kedermawan beliau itu sulit terkontrol ya, sehingga beliau itu kadang ya, menurut sumber itu sering menggunakan Baitul Mal ya untuk kepentingan pribadi ya, dan memberikan Baitul Mal itu tanpa terkontrol ya, siapa yang minta dikasih itu ya. Ya karena memang hampir sebagian harta Sayyidina Utsman itu habis digunakan dalam peperangan ketika Islam itu baru melakukan penyebaran di daerah Arab. Intinya Islam itu belum kuat ya, butuh dana untuk melakukan peperangan ya dengan orang-orang kafir Quraisy ya yang melakukan kekejaman. Dan yang terakhir ya, Sayyidina Utsman ini mempunyai jasa yang besar. Mempunyai jasa yang besar ketika menjadi khalifah, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan itu berhasil mengkodifikasikan Al-Quran. Kalau yang mengumpulkan itu sudah dimulai sejak Sayyidina Abu Bakar. Dilanjutkan Sayyidina Umar, tapi yang mengkodifikasikan Al-Quran adalah Sayyidina Utsman bin Affan ya.
setelah dikodifikasikan kemudian Qurannya digandakan ya. Dan Sayyidina Utsman itu menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketuanya, ketua di dalam melakukan kodifikasi Al-Quran dan menggandakan Al-Quran ya. Dari hasil kodifikasi ini kemudian Quran dikirim ke Yaman, Syam, Mesir, Basrah, Kufah, Mekah, dan Madinah. Sehingga perselisihan tentang bagaimana cara baca Al-Quran itu kemudian diselesaikan oleh Sayyidina Utsman ya. Nah, makanya mushaf yang terkenal sampai sekarang adalah mushaf Utsmani ya. Niatnya itu ya agar tidak terjadi perselisihan, pertentangan ketika membaca Al-Quran ya. Kemudian Sayyidina Utsman itu menjadikan satu bacaan Al-Quran ya yang masyhur ya. Meskipun ya cara baca Al-Quran yang terkenal di kalangan qiraah itu adalah ada 7 ya, qiraah sab'ah gitu ya. Ini adalah jasa Sayyidina Utsman yang paling besar ya, yaitu mengkodifikasi Al-Quran, menjadikan satu Al-Quran ya, dan kemudian menggandakan dan mengirim ke wilayah-wilayah yang telah saya sebutkan tadi. Nah, lanjut kehancuran ataupun kehancuran ataupun kematian Sayyidina Utsman bin Affan ya. Jadi Sayyidina Utsman itu memerintah selama 12 tahun. 6 tahun pertama itu stabil karena Sayyidina Utsman masih sehat ya. Tapi 6 tahun terakhir itu sudah tidak stabil ya, karena meskipun Sayyidina Utsman menjadi seorang khalifah, tapi roda pemerintahan itu dikendalikan oleh Marwan bin Hakam ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa banyak orang yang tidak puas, yang komplain, yang mengkritik terhadap kebijakan Sayyidina Utsman ya, yang nepotisme, dan nepotismenya mengangkat pejabat-pejabat dari saudaranya yang tidak amanah ya, yang sewenang-wenang terhadap rakyat ya. Puncaknya itu ketika ada saudaranya Sayyidina Utsman ya, yang memerintahkan secara sewenang-wenangnya. Kalau tidak salah namanya Ibnu Jahr. Ibnu Jahr itu terkenal sebagai seorang pemimpin yang kejam ya, yang tidak amanah ya. Kemudian banyak rakyat yang meminta agar Sayyidina Utsman mengganti pemimpin yang berasal dari saudaranya tadi ya, yang tidak amanah. Kan nggak salah namanya Ibnu Jahr ya. Nah, kemudian Sayyidina Utsman menyetujui bahwa Ibnu Jahr harus diganti ya. Yang berhak menggantikan adalah Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, tetapi ketika Muhammad Abu Bakar melakukan perjalanan untuk mengambil alih kekuasaan dari Ibnu Jahr, itu malah di dalam perjalanan itu Muhammad bin Abu Bakar itu dihadang. Nah, tadi kan sudah mendapatkan mandat dari Sayyidina Utsman untuk mengganti khalifah, untuk mengganti pejabat dari saudaranya tadi yang bernama Ibnu Jahr, yang sewenang-wenang terhadap rakyat ya. Di dalam perjalanan itu Muhammad bin Abu Bakar itu ketemu dengan seorang yang mengendalikan kuda, yang seorang yang mengendari kuda yang gerak-geriknya itu mencurigakan gitu, gerak-geriknya kok kayaknya ini orang tidak baik gitu ya. Nah, kemudian dicegat oleh Muhammad bin Abu Bakar dan para sahabat lainnya. Setelah dicegat, kemudian disuruh turun dari kudanya. Kemudian Muhammad bin Abu Bakar itu melihat ada secarik kertas, kemudian diminta kertasnya itu. Setelah diminta, ternyata kertasnya itu berbunyi intinya, apabila ada Muhammad bin Abu Bakar melakukan perjalanan untuk menggantikan kamu menjadi seorang gubernur, maka bunuhlah dan bantailah seluruh pengikutnya. Tertanda Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Sehingga Muhammad bin Abu Bakar ini sangat geram ya, kenapa kok Utsman membuat surat kayak gini ya, padahal tadi nyuruh saya untuk
menjadi seorang gubernur ya. Akhirnya Muhammad bin Abu Bakar dan para sahabat yang menyertainya itu kembali ke Madinah ya, menanyakan perihal surat itu ya. Akhirnya dijawab ya, memang benar ini adalah dia adalah pembantu Sayyidina Utsman. Memang benar itu adalah kuda Sayyidina Utsman. Memang benar itu adalah stempel Sayyidina Utsman ya. Tapi itu yang membuat bukan Sayyidina Utsman, dan itu bukan tulisan Sayyidina Utsman. Setelah diteliti, ternyata itu adalah tulisan dari Marwan bin Hakam ya. Akhirnya masyarakat banyak yang komplain ya, banyak yang tidak puas terhadap kepemimpinan Sayyidina Utsman ya. Akhirnya terjadi pemberontakan dari kalangan masyarakat yang tidak puas terhadap Sayyidina Utsman ya. Sebenarnya Sayyidina Utsman itu tahu kalau Marwan bin Hakam itu yang melakukan kesalahan ya. Pemberontak itu menginginkan Marwan bin Hakam itu diserahkan oleh para pemberontak, kemudian akan dihakimi. Tapi Sayyidina Utsman tidak mau menyerahkan ya. Nah, itu yang membuat Sayyidina Utsman itu semakin dimusuhi ya oleh para pemberontak ya. Akhirnya terjadi pemberontakan yang berlangsung sekitar 40 hari ya. Sayyidina Utsman itu dikepung selama 40 hari ya. Akhirnya Sayyidina Utsman terbunuh dalam pengepungan yang terjadi selama 40 hari. Sebenarnya Sayyidina Utsman itu niatnya baik ya, tidak mau menyerahkan Marwan bin Hakam karena pasti akan dihakimi massa. Pengennya Sayyidina Utsman itu Marwan bin Hakam itu diadili sesuai dengan prosedur ya, biar tidak dihakimi massa ya. Tapi karena massa yang sudah tidak sabar dengan pola kepemimpinan Sayyidina Utsman, dan ditambah dengan propaganda yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang masuk Islam yang tujuannya untuk melakukan fitnah terhadap Islam, yang tujuannya untuk mengadu domba. Akhirnya Sayyidina Utsman meninggal dunia dalam pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat warga. Akhirnya Sayyidina Utsman meninggal dunia, kemudian diganti oleh Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Utsman itu dibunuh oleh pemberontak, itu anehnya ya, keluarga dari Bani Umayyah, Marwan bin Hakam, Muayyah bin Abi Sufyan, semuanya keluarganya itu tidak ada yang membela, dalam arti tidak ada yang membantu untuk menghalau pemberontak di rumahnya Sayyidina Utsman. Marwan bin Hakam hilang, Muayyah bin Abi Sufyan hilang. Yang menjadi garda terdepan malah Sayyidina Ali dan anaknya Hasan dan Husain. Yang kemudian ketika Sayyidina Ali menjadi garda terdepan ya, membela Sayyidina Utsman, malah kemudian dikambing hitamkan bahwa Sayyidina Ali yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya Sayyidina Utsman ya. Lanjut, terakhir Sayyidina Ali ya. Nah, Sayyidina Ali ini menjadi seorang khalifah ini dalam situasi yang tidak bagus ya. Kenapa? Karena pemerintah tidak stabil ya, terjadi pemberontakan. Akhirnya banyak umat Islam yang mempunyai pandangan bahwa Sayyidina Ali yang kayaknya layak menjadi seorang khalifah dengan sifatnya yang sangat tegas ya, sifatnya yang pemberani ya, sifatnya yang adil ya. Kemudian Sayyidina Ali dibaiat menjadi seorang khalifah itu di masjid ya. Banyak yang membaiat, termasuk Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awan ya. Meskipun Zubair bin Awan dan Tolha bin Ubaidillah kemudian menjadi musuh beliau ketika terjadi perang Siffin ya, tapi Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awan itu membaiat Sayyidina Ali menjadi seorang khalifah ya, karena mengakui bahwa memang Ali yang layak, yang mampu menjadi seorang khalifah. Jadi ketika Sayyidina Ali menjadi seorang khalifah ini kondisinya tidak stabil ya, dan Ali tidak terlalu mempunyai kontribusi yang besar dalam penyebaran agama Islam ataupun dalam menata kepemerintahan ya. Karena tadi ya kondisinya ketika Sayyidina Ali menjadi seorang khalifah ini kondisinya lagi tidak stabil. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ketika menjadi seorang khalifah ya. Nah, Sayyidina Ali ini ketika menjadi seorang khalifah itu sebenarnya mempunyai niat yang baik, yaitu mengembalikan model kepemimpinan Sayyidina Umar yang sangat adil ya,
sangat baik ya, yang sangat bagus. Tapi strategi politiknya itu yang kurang cantik ya, yang kurang bijaksana, sehingga kebijaksanaan Sayyidina Ali ini, langkah-langkah Sayyidina Ali ini menjadi blunder, dalam kontestasi politiknya ya. Salah satu kebijakan Sayyidina Ali itu ya, yang pertama memecat gubernur yang diangkat Sayyidina Utsman, termasuk Muawiyah yang sudah menjadi gubernur sejak zaman Sayyidina Umar. Jadi Muawiyah itu menjadi gubernur di Syam itu selama 22 tahun. Jadi Muawiyah itu sangat kuat sekali ya, menjadi gubernur selama 22 tahun. Tapi malah dipecat oleh Sayyidina Ali menjadi khalifah, menjadi gubernur ya. Ini kan kemudian ya menimbulkan gejolak ya. Ini gubernur yang diangkat oleh Utsman itu semuanya dipecat oleh Sayyidina Ali ya. Sebenarnya ini langkah yang bagus, tapi kan langkah yang tidak strategis ya, langkah yang kurang jos itu ya. Strategi politik yang kurang cantik ya. Memecat tapi tidak memikirkan dampak ya. Kalau memecat gubernur selain Muawiyah bin Abi Sufyan itu enggak apa-apa, tapi kalau memecat Muawiyah bin Abi Sufyan, otomatis Sayyidina Ali itu melakukan apa ya? Sayyidina Ali itu mancing kemarahan masyarakat Syam ya, karena tadi Muawiyah itu punya pendukung yang sangat banyak di Syam ya. Karena Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan kan menjadi gubernur dari 4 wilayah yang telah saya sebutkan tadi ya. Sebenarnya Sayyidina Ali itu sudah mendapatkan peringatan oleh Abu bin Abbas, jika Anda itu pengen memecat gubernur yang diangkat oleh Sayyidina Utsman, jangan sekali-kali memecat Muawiyah bin Sufyan. Kalau memecat ya perlahan-lahan lah, karena Muawiyah bin Sufyan itu mempunyai pengikut yang cukup banyak yang bisa menandingi kekuatan dari Sayyidina Ali. Sebenarnya langkahnya betul ya, tapi kurang tepat ya. Strateginya itu kurang bagus ya. Nah, kemudian langkah kedua, mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan kroni-kroni Khalifah Utsman. Jadi kroni-kroni atau pejabat-pejabat yang diangkat oleh Khalifah Utsman itu suka memperjualbelikan tanah-tanah negara. Kemudian Sayyidina Ali melakukan langkah radikal ya, dikembalikan, ditarik lagi. Sebenarnya bagus, tapi situasinya yang tidak tepatnya gitu ya. Nah, kondisi dua langkah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ini kemudian menimbulkan reaksi atau perlawanan dari kelompok-kelompok dinasti Umayyah atau kroni-kroni Sayyidina Utsman bin Affan ya. Tadi ya, langkahnya bagus tapi tidak tepat gitu ya. Kemudian pada zaman Sayyidina Ali ini terjadi 2 peperangan yang sangat besar ya. Peperangan yang merupakan awal dari pertentangan antara umat Islam sendiri gitu ya. Yang pertama perang Jamal. Nah, perang Jamal ini perang yang dipimpin oleh Aisyah ya. Aisyah ini adalah istri Nabi Muhammad SAW. Nah, Aisyah yang dibantu oleh Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awan itu intinya pengen memberikan atau menuntut Sayyidina Ali agar segera menghukum mati para pembunuh Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Ali kan tidak bisa melakukan langkah itu secara cepat ya, karena proses terbunuhnya Sayyidina Ali itu kan dilakukan oleh para pemberontak. Jadi ketika Sayyidina Ali pengen melakukan kisos, hukuman mati kepada para pemberontak, itu harus melalui mekanisme yang panjang ya. Ya karena yang berontak banyak, yang bunuh juga banyak. Akhirnya ya Sayyidina Ali jika pengen melakukan hukuman kisos itu harus melakukan investigasi, penyelidikan yang cukup lama gitu ya. Nah, tapi karena masyarakat itu banyak yang tidak sabar ya. Sayyidina Aisyah, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awan itu kurang sabar, akhirnya beliau itu menuntut terus itu ya. Kemudian terjadi pertemuan antara Sayyidah Aisyah ya, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awan dengan Sayyidina Ali ya. Dua-duanya itu sebenarnya sudah sepakat ya untuk melakukan islah, dalam arti perdamaian ya. Intinya ya udahlah, pokoknya
Sayyidah Aisyah itu menyerahkan sebenarnya terhadap keputusan hukuman kisos terhadap pembunuhan Sayyidina Utsman itu pada Ali ya. Terjadi islah ya. Setelah terjadi islah, Sayyidina Ali kembali ke tempat perkemahannya atau tempat transitnya gitu aja ya. Sayyidina Aisyah, Thalaqah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awan juga kembali ke tempat transitnya gitu ya. Kemudian ketika Sayyidina Ali kembali ke perkemahan atau tempat transitnya, Sayyidah Aisyah juga kembali. Itu malamnya itu terjadi sebuah penyerangan yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah. Nah, Abdullah bin Sabah itu tidak menginginkan antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah itu islah ya. Yang diinginkan Abdullah bin Sabah adalah terjadi pertempuran ya. Akhirnya Abdullah bin Sabah dengan para pengikutnya itu ya. Itu separuh pengikutnya itu menyerang perkemahan Sayyidina Ali, pengikut yang separuhnya itu menyerang perkemahan Sayyidah Aisyah ya. Sehingga Sayyidah Aisyah itu mengira bahwa yang menyerang adalah pasukannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga mengira bahwa yang menyerang adalah pasukannya Sayyidah Aisyah. Akhirnya secara spontan kemudian terjadi peperangan ya. Perangan antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali. Dalam pertempuran itu ya yang disebut dengan pertempuran atau perang Jamal, karena Sayyidah Aisyah mengendarai onta ketika melakukan peperangan itu ya. Nah, Thalaqah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awan meninggal dunia dalam pertempuran itu. Itu adalah pertempuran pertama umat Islam yang menyebabkan banyaknya umat Islam yang meninggal dunia ya. Pertempuran pertama antara umat Islam yang menyebabkan umat Islam banyak meninggal dunia. Salah satunya adalah sahabat Nabi yang bernama Thalaqah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awan. Padahal Thalaqah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awan itu adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Peperangan itu dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidah Aisyah dikembalikan ke Madinah itu ya, sebagai seorang ummul mukminin ya, sangat dihormati itu ya. Sayyidah Aisyah juga merasa salah itu ya. Kenapa sih saya malah melakukan peperangan terhadap Sayyidina Ali yang notabene adalah menantunya sendiri ya. Itu ya. Lanjut perang Siffin ya. Perang Siffin ini merupakan peperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan tadi kan dipecat dari jabatan gubernur. Akhirnya kan dia tidak terima. Dia punya pengikut yang banyak ya. Alasan Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan peperangan terhadap Sayyidina Ali itu yang pertama karena beliau itu dipecat menurut Sayyidina Utsman secara tidak hormat ya. Yang kedua menggunakan dalil agar Sayyidina Ali melaksanakan hukuman ya, terhadap orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman ya. Kemudian terjadi perang yang dinamakan perang Siffin, perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah ya. Sebenarnya Sayyidina Ali sudah meminta islah ya, meminta perdamaian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi Muawiyah bin Abi Sufyan itu tidak mau ya. Akhirnya terjadi peperangan. Nah, sebelum terjadi peperangan sebenarnya Amr bin As itu meminta Muawiyah agar perang tanding ya. Muawiyah itu kan urusan Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Jadi jangan sampai melibatkan rakyat ya, warga negara ya. Ya udah, kalau itu Amr bin As ngomong kalau itu permasalahan Anda ya, Muawiyah dengan Sayyidina Ali, udah perang tanding aja. Siapa yang mati, siapa yang menang ya dia yang menjadi khalifah. Tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan itu sadar ya. Dia berkata kepada Amr bin As, ya mana mungkin ya saya menang perang dengan Sayyidina Ali. Anda kan tahu sendiri Sayyidina Ali itu tidak pernah kalah di dalam perang tanding 1 lawan 1. Kemudian Muawiyah bin Sufyan berkata, nanti jika Anda Amr bin As membantu saya bisa mengalahkan Sayyidina Ali, kamu akan saya angkat menjadi gubernur di Mesir ya. Ingat ya, tadi Amr bin As pernah menjadi gubernur di Mesir tetapi malah dipecat oleh Sayyidina Utsman bin Affan ya. Maka nafsu Amr bin As untuk menjadi gubernur kembali lagi gitu ya. Akhirnya terjadi perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina
Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Sebenarnya peperangan itu hampir dimenangkan oleh Sayyidina Ali ya. Tapi atas kelicikan Amr bin As ya. Amr bin As itu kemudian dia Amr bin As dia menggunakan pedang ya. Menggunakan pedang untuk menggunakan pedang atau tombaknya ditancapkan di Al-Qur'an ya, sebagai sebuah pertanda bahwa peperangan harus dihentikan dan harus dikembalikan kepada masyarakat ya. Peperangan harus dan hukum harus dikembalikan kepada Al-Qur'an ya. Sebenarnya itu hanya strategi agar pihak Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu tidak kalah dalam peperangan ya. Sehingga atas desakan orang-orang Khawarij ya, atas desakan pendukung Sayyidina Ali yang nanti disebut orang Khawarij itu, Sayyidina Ali agar menerima usulan Amr bin As, peperangan agar diselesaikan ya, agar berhenti dan selesaikan dengan cara damai ya. Nah, kemudian terjadi proses tahkim ya. Sayyidina Ali menyuruh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah menyuruh Amr bin As ya. Nah, kemudian terjadi perundingan ya. Abu Musa al-Asy'ari itu terkenal orang yang tawadhu ya, orang yang lurus ya, tidak ahli strategi perang ya. Sebenarnya sebelum Sayyidina Ali itu memilih Abu Musa al-Asy'ari, ada sahabat yang menganjurkan agar Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Abbas saja yang mewakili tahkim dari pihak Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali tetap bersikukuh Abu Musa al-Asy'ari yang harus menjadi wakil dari Sayyidina Ali. Akhirnya di dalam proses tahkim itu Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa kepemimpinan Ali saya turunkan dan diserahkan kepada umat Islam ya. Umat Islam akan memilih siapa ya, diturunkan ya. Ketika Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari menurunkan Sayyidina Ali sebagai seorang khalifah, kemudian Amr bin As maju. Dia berkata, karena Sayyidina Ali sudah diturunkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, maka saya mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai seorang pemimpin ya, karena kan sudah kosong kekuasaannya ya. Karena Amr bin As terkenal licik ya. Jadi saya mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi seorang khalifah menggantikan Sayyidina Ali ya. Dari proses tahkim ini kemudian terjadi keributan yang sangat dahsyat ya. Orang-orang yang tadinya itu mendukung Sayyidina Ali kemudian keluar dari barisan Sayyidina Ali ya, yang terkenal dengan sebutan Khawarij. Ya, itulah proses perang sifil ya. Kemudian Sayyidina Ali meninggal dunia karena dibunuh oleh orang Khawarij ya. Dibunuh oleh Ibnu Muljam ya. Orang Khawarij itu menginginkan membunuh dua tokoh, yaitu membunuh Sayyidina Ali, membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan membunuh Amr bin As ya. Tetapi yang terbunuh hanya Sayyidina Ali ketika beliau mau melaksanakan sholat subuh. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As tidak terbunuh karena ada yang meriwayatkan bahwa pada waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan itu tidak melaksanakan sholat jamaah subuh ya. Akhirnya karena tidak melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid, beliau malah selamat ya. Ini Sayyidina Ali meninggal dunia dibunuh oleh Ibnu Muljam yang pada awalnya adalah pendukungnya ya. Kemudian nanti Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi pendiri dari dinasti Umayyah ya. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan nanti khalifah pertama yang membuat khalifah pertama yang membuat pengawal presiden itu ya. Pas pampres itu ya. Muawiyah bin Abi Sufyan kan melihat bahwa Sayyidina Ali dibunuh oleh orang-orang Khawarij, para pemberontak ya. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan nanti membuat pas pampres gitu ya. Jadi presiden itu khalifah itu harus dikawal ya. Dikawal kanan kiri depan belakang ya, karena Muawiyah sudah melihat Sayyidina Ali itu meninggal dunia karena dibunuh oleh pemberontak ya. Makanya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan membuat
pasukan khusus untuk mengawal khalifah ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ini termasuk cukup panjang ya, 1 jam lebih ya. Sebenarnya masih banyak ya yang harus saya terangkan, tapi saya menerangkan inti-intinya aja ya. Dari saya cukup sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kawalam wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.